Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan hasil review dari buku yang ke-14 dari mata kuliah pengantar Sosiologi. Langsung saja di bab yang pertama, perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia yang tidak dikenal dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini kita akan menemukan diri kita berada di tengah-tengah Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan. Sosiologis itu luas, dan perjalanan kita bahkan akan membawa kita ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Perspektif sosiologis telah menjadi kekuatan pendorong dalam hidup kita sendiri. Perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah mempertanyakan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat. Untuk mengetahui mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, sosiolog melihat lokasi sosial, sudut-sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempatnya dalam masyarakat. Sosiolog melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, dan ras etnis dan usia mempengaruhi ide perilaku orang. Pertimbangan misalnya, bagaimana diidentifikasi dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki. Ketika kita tumbuh dewasa telah membentuk gagasan tentang siapa kita. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan tentang diri sendiri, tetapi tentang apa yang harus kita capai dalam hidup dan bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, budaya. Apakah budaya itu? Konsep terkadang lebih mudah dipahami dengan deskripsi daripada dengan definisi. Misalnya, kita bertemu dengan seorang remaja putri dari India yang baru saja tiba di Amerika Serikat, bahwa budayanya berbeda dari budaya mereka yang terlihat. Semua karakteristik ini menunjukkan budaya bahasa, kepercayaan, nilai norma, perilaku, dan bahkan objek material yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Asumsi Afrika Utara bahwa memandang orang lain di depan umum dan mendorong orang untuk membeli tiket adalah hal yang dapat diterima oleh contoh budaya non-materi. Begitu juga dengan asumsi Amerika Serikat bahwa melakukan salah satu dari hal-hal ini adalah salah. Seperti budaya material, tidak ada kebiasaan yang benar. Orang-orang menjadi nyaman dengan kebiasaan yang mereka pelajari selama masa kanak-kanak, dan seperti yang terjadi pada kita di Afrika Utara, tidak nyaman ketika asumsi dasar mereka tentang kehidupan ditantang. Namun, mencapai tingkat kesadaran yang sama tentang budaya kita sendiri adalah masalah lain. Kita biasanya menganggap ucapan kita, gerak tubuh kita, keyakinan kita, dan kebiasaan kita begitu saja.
Budaya menjadi lensa yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi apa yang terjadi di sekitar kita. Jarang kita mempertanyakan asumsi ini, seperti air bagaikan ikan, lensa yang melaluinya kita memandang kehidupan sebagian besar masih berada di luar persepsi kita. Contoh langka di mana asumsi ini ditentang dapat menjengkelkan. Seperti yang Anda ketahui dari sketsa pembukaan, menemukan perilaku yang tidak biasa mengganggu mereka melanggar harapan dasar tentang cara-cara orang seharusnya menjadi, dan saya bahkan tidak menyadari betapa kuatnya memegang harapan ini sampai mereka ditantang begitu tiba-tiba. Konsekuensi penting dari budaya dalam diri kita adalah etnosentrisme, kecenderungan untuk menggunakan cara kelompok kita sendiri untuk melakukan sesuatu sebagai tolak ukur untuk menilai orang lain. Kita semua belajar bahwa cara hidup kelompok kita sendiri adalah baik, benar, dan bahkan lebih unggul dari cara hidup lainnya. Bab ketiga, sosialisasi. Kelas sosial, ras etnis, dan jenis kelamin, misalnya, memetakan dunia pengalaman yang berbeda. Ini berarti bahwa pola hidup yang khas berbeda dengan pria dan wanita, orang kaya dan orang miskin, dan seterusnya. Untuk menekankan poin sosiologis utama ini dalam sketsa berikut, saya akan menekankan latar belakang sejarah kehidupan masyarakat. Dari sini, Aries menarik kesimpulan yang memicu perdebatan di kalangan sejarawan. Ia mengatakan bahwa orang Eropa pada zaman ini tidak menganggap masa kanak-kanak sebagai waktu kehidupan yang istimewa. Mereka memandang anak-anak sebagai miniatur orang dewasa dan memakainya untuk bekerja sejak usia dini. Pada usia 7 tahun misalnya, seorang anak laki-laki mungkin meninggalkan rumah untuk selamanya untuk belajar menjadi tukang perhiasan atau tukang batu. Struktur sosial dan interaksi sosial. Ahli teori konflik dan fungsionalis menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis hal-hal seperti kelas sosial dan bagaimana kelompok terkait satu sama lain. Namun, sebagai pria yang berbadan sehat, mereka tidak berhak atas kesejahteraan bahkan untuk batas 2 tahun, sehingga mereka bergegas untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka menghabiskan hidup mereka di jalanan. Pada level kedua, mikrososiologi, fokusnya adalah pada interaksi sosial. Apa yang dilakukan orang ketika mereka berkumpul. Sosiolog yang menggunakan pendekatan ini cenderung menganalisis aturan laki-laki atau kode untuk bergaul. Mikrososiologi adalah fokus utama dari interaksionis simbolik, karena fokus yang berbeda dari mikrososiologi dan menghasilkan perspektif yang berbeda. Struktur sosial mengacu pada pola khas suatu kelompok, seperti hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan atau siswa dan guru. Bab kelima, bagaimana sosiolog melakukan penelitian. Sosiolog melakukan penelitian di hampir setiap bidang perilaku manusia. Secara makro, mereka mempelajari hal-hal yang luas seperti hubungan ras, militer, dan krisis ekonomi global. Pada tingkat mikro, mereka mempelajari hal-hal individualistik seperti pemeriksaan panggul, bagaimana orang berinteraksi di sudut jalan, dan bahkan rasa malu. Sosiolog mempelajari biarawati dan pelacur, polisi dan penjahat, serta semua jenis orang di antaranya. Faktanya, tidak ada perilaku manusia yang tidak memenuhi syarat untuk pemeriksaan sosiologis.
Apakah perilaku itu rutin atau tidak biasa? Bab yang keenam, masyarakat ke jejaring sosial. Masyarakat kita tidak hanya melakukan kerangka luas untuk perilaku, tetapi juga mempengaruhi cara berpikir dan merasakan. Efeknya begitu signifikan sehingga tumbuh dalam masyarakat yang berbeda akan menjadi tipe orang yang berbeda juga. Baik, kurang lebih sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.